nanti dia akan terlalu berat ke sana, arah daunnya dia akan terlalu berat ke sana, padahal konsepnya itu dia akan larinya ke sana, pohon itu akan lebih panjang ke kiri. Jadi kalau dia nanti di los terlalu besar di sini, nanti kita mau ngambil pendek di daerah sini kita kebingungan ya teman-teman. Jadi ini langsung saja akan saya press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tiricahyono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Halo sahabat-sahabat bonsai, masih tetap semangat untuk menonton video-video saya dan pastinya terus semangat dalam berkarya ya teman-teman. Hari ini saya akan memvideokan atau mentutorialkan tentang pohon sancang lagi, dan ini kondisinya udah 60% ya, bisa dikatakan 60%. Ini akan saya pemindahan pot ya nanti temanya. Jadi ini pemindahan proses pemindahan pada pot kecil ya. Jadi ini kan sekarang kan di pot besar. Di pot besar ini pasti akarnya sudah sampai ke bawah sini. Nah, nanti yang dibutuhkan akarnya kan cuma segini. Jadi lebih amannya nanti akan saya lakukan proses cangkok akar ya istilahnya. Jadi kita sisain berapa gitu, akarnya kita potong, kita sisain beberapa gitu. Nanti setelah itu kita timbun lagi pakai media. Setelah berakar serabut muda-muda kayak gitu, nanti kita angkat dan kita masukkan dalam pot kecil. Nanti sudah berani dan sudah istilahnya meminimalisir stres dari pohon ini ya. Sebenarnya kalau sancang sih mudah, kalau diangkat pun dia dipres akarnya ditanam bisa, tapi stresnya mungkin agak lama, dia kembali pulih normal biasanya 3 bulan. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman. Nanti akan saya hilangkan tanahnya atau medianya yang di atas ini sekitar segini ya. Sekitar segini nanti saya hilangkan dan saya ganti media yang istilahnya ini kan medianya kan pasir malang. Jadi kalau pasir malang itu sifatnya poros, dia kalau diangkat dia jatuh, akarnya nggak bisa mengikat. Nanti saya akan ganti tanah sama humus ya. Tanah sama humus, dan juga saya tambahi kotoran kambing. Jadi saksikan terus ya teman-teman, jangan di skip videonya biar tahu penjelasan selanjutnya. Oke, setelah selesai saya kurangi medianya segini ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya akan saya press akarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau bisa, kalau ini kan sistemnya kayak cangkok akar, jadi kalau bisa itu press aja teman-teman, nggak usah nunggu nanti. Kalau ngepresnya nunggu nanti, sekarang dibiarkan panjang dulu, nunggu nanti itu percuma, karena nanti akan ngepres lagi ketika kita mau pindah di pot yang lebih kecil lagi. Jadi sekarang dipres aja, nanti biar akar dulu, berakar baru, nanti baru pengurangannya. Kalau misalkan akar barunya itu panjang, pengurangannya di akar-akar baru, otomatis kan serabutnya lebih banyak. Saya press segini ya teman-teman, pendek aja.
terutama yang besar-besar ya teman-teman. Yang kecil biarkan dulu, dia juga sumber penghidupan dan juga untuk menambah besar lah, sedikit-sedikit biar tambah besar. Soalnya nanti kalau pindah pot yang lebih kecil, akar kecil itu dilipat pun bisa. Kalau akar segini nanti dilipat patah. Nah, untuk akarnya sudah selesai saya press dan sudah saya sisakan ini ya teman-teman, yang kecil-kecil. Jadi ini goyang. Ini saya sisakan yang bagian sini, yang pokoknya yang kecil-kecil ya teman-teman, yang tidak saya potong. Dia untuk sumber penghidupan biar enggak langsung terpenggal semua atau terputus semua jalur makanannya. Oke, setelah ini langsung saja saya timbun lagi pakai media, tapi medianya ini saya menggunakan tanah sama kotoran kambing dan juga dicampur dengan sekam busuk ya teman-teman, seperti ini. Mudah-mudahan berhasil. Langsung saja kita timbun. Oke, setelah selesai saya timbun menggunakan media baru ya, nanti langkah selanjutnya yaitu kita akan ini pengereman atau atasnya kita kurangi, yang memang waktunya di los ya di los, yang sudah cukup kita kurangi aja biar enggak terlalu over. Jadi yang misalkan seperti ini, percabangan yang ini udah ibaratnya udah kita butuhnya cuma pendek ya teman-teman, kayak seperti ini. Kalau dilihat dari sini, nanti kalau kita ngelos panjang segini, nanti dia akan terlalu berat ke sana, arah daunnya dia akan terlalu berat ke sana, padahal konsepnya itu dia akan larinya ke sana, pohon itu akan lebih panjang ke kiri. Jadi kalau dia nanti di los terlalu besar di sini, nanti kita mau ngambil pendek di daerah sini kita kebingungan ya teman-teman. Jadi ini langsung saja akan saya press. Ini segini ya teman-teman, kita press segini. Ini mungkin masih ngelos dulu apa? Oh udah ya teman-teman, ini udah. Kita press gini, ini juga segini. Ini juga kita press.
Oke, setelah saya press jadinya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini untuk cabang yang ini atau anak cabangnya ini, dari anak cabang yang cabang sini, cabang pertama ini dipakai bisa, nggak dipakai juga bisa. Karena apa? Karena di sini kalau dilihat dari sini, ini posisinya memang belum berdaun, tapi nanti kalau sudah berdaun ini kalau di kedudukannya di sini dia nggak akan dapat sinar, jadi percuma kalau dipelihara. Kalau nggak dipelihara pun yang sini itu sudah ketutup sama cabang yang ini, jadi kita potong aja segini dulu, nanti kalau misalkan kita membutuhkan kita bisa pakai. Diberi cadangan dulu ya teman-teman. Oke, perlu diingat ya teman-teman, kan tadi ngurangin akarnya kan lumayan banyak. Jadi kalau sancang, setahu saya, pengalaman saya, kalau pruningnya itu atau daunnya itu enggak dihilangkan bersih, biasanya sancang malah akan lama ya tumbuh kembalinya. Tapi kalau dihilangkan semua atau bersih, nanti akan cepat. Biasanya gitu teman-teman. Soalnya kalau dihilangkan akarnya, dipotong banyak, nanti dia akan layu, dia nggak mau mengkilat, daunnya itu layu. Ini aja udah mulai kusem, nggak mau mengkilat. Nah itu nanti akan terus menerus kayak gitu dan lama, dia rontok nggak mau, tumbuh juga nggak mau. Kalau yang kuning langsung rontok itu malah aman, biasanya semua tanaman kayak gitu. Tapi kalau udah layu itu akan lama, hidup pun nanti akan lama. Oke, jadi hasilnya sementara seperti ini dulu ya teman-teman. Ini hasil kawatannya seperti ini, dan atasnya ini tetap saya kasih pasir malang. Ini cuma tipis sebagai topping aja, karena nanti biar kalau tanah dekat dengan daun itu tanah, nanti dia kalau tersiram air nanti bisa naik, dan kalau tanah kan lengket ya teman-teman. Kalau pasir malang kan enggak, dia sebenarnya adalah pereda air hujan ya, atau air siraman, biar enggak nempel di daun. Oke, jadi sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.